supaya yang kita pikirkan adalah jangan sampai anak tidak sekolah karena tidak tertampung, gitu kan. Sistem zonasi sekolah sejak awal dibuat untuk membantu orang tua dan anak yang akan ke sekolah karena jaraknya semakin dekat. Menurut pemerhati pendidikan Ibu Vera Inawati, sistem zonasi sekolah pada dasarnya baik adanya. Sistem zonasi ini dibuat supaya memudahkan siswa untuk mengakses pendidikan. Jadi dibuatlah suatu aturan di mana dari tempat tinggal siswa ke lembaga pendidikan itu tidak terlalu jauh jaraknya gitu kan, supaya ya anak tidak terlalu lelah juga kalau jaraknya terlalu jauh, sudah capek dulu, sudah lelah dulu untuk sampai di sekolah gitu kan ya. Jadi ketika sistem ini diterapkan itu pasti akan muncul masalah. Jadi sistem ini sebenarnya baik gitu ya, tapi pasti ada masalah timbul. Nah, lalu bukan artinya sudah zonasi tidak ada gitu kan, tapi kita cari apa sih masalah-masalah yang timbul, kita pikirkan lalu kita cari solusinya. Karena zonasi ini pasti kan dibuat aturan sama pemerintah itu pasti udah memikirkan dari banyak segi ya, dari banyak hal. Namun ternyata sistem zonasi sekolah ini masih membuat bingung banyak orang tua. Masyarakat merasakan banyak hal terkait zonasi ini tidak transparan. Zonasi ini juga masih membingungkan gitu, entah itu dari sisi jarak rumah, entah itu dari kuota gitu. Di sana sepertinya ada kekurang tidak jelasan gitu di sana ya. Seperti kemarin anak saya sendiri yang udah masuk SMA, pada saat mendaftar di sana pas dilihat secara online namanya masih ada. Lalu besoknya lagi masih ada, tapi semakin turun gitu di sistemnya, semakin turun. Kita nggak paham maksudnya kenapa, apa ya ada pendaftar lagi yang lebih dekat? Karena kalau berbicara masalah zonasi kan berarti antara jarak ya yang menjadi patokan di sana. Jadi saya bingung sampai akhirnya di titik terakhir akhirnya keluar dari daftar yang sudah terlampir itu ya, nggak ada nama anak saya. Menanggapi hal ini, Ibu Vera Inawati mengajak masyarakat untuk berpikir positif, sebab bisa jadi karena masalah kuota atau kendala teknis pendaftaran yang menjadi hambatan. Mau mendaftar di sekolah terdekat ternyata tidak bisa, gitu kan. Ini bisa terjadi ya banyak hal. Pertama kan sekolah itu mempunyai kuota, ya kan. Lalu untuk bisa mendaftar kan itu juga sekolah ada waktunya, ya kan, dari tanggal sekian lalu tanggal sekian, dan itu memang istilahnya seperti kita siapa yang paling pertama mendaftar dialah yang akan terdaftar dulu gitu kan. Jadi anak harus cepat-cepat mendaftar gitu kan. Itu kan melalui online ya. Jadi mungkin bisa terjadi sistemnya lagi down atau lagi apa, yaitu gangguan-gangguan seputar itu. Saat menghadapi kendala teknis di lapangan, masyarakat menduga ada oknum yang bermain untuk mengambil untung. Apalagi mereka yang berburu masuk ke sekolah negeri ini tergolong masyarakat kurang mampu. Menurut saya sih, apalagi kalau bukan ada oknum-oknum tertentu ya, oknum-oknum yang bisa mengatur semua itu gitu. Karena kemudian kenapa tidak ada nama anak saya? Di awal sampai beberapa kali ini masih muncul namanya masih ada gitu. Kemudian nama pada saat terakhirnya itu hilang gitu, nggak ada lagi di daftar itu. Dari sisi yang berbeda, Ibu Vera Inawati mengkritisi masalah perbedaan kualitas antar sekolah, sehingga membuat masyarakat bersaing masuk ke sekolah negeri, apalagi sekolah tersebut dianggap sekolah favorit. Ya, memang kita mesti akui ya, yang ada kenyataannya di lapangan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia memang mutunya atau kualitasnya belum sama merata. Jadi ya pastilah akhirnya timbul istilah sekolah-sekolah favorit. Lalu ketika ada sekolah favorit di satu lokasi, ya pasti banyak yang mendaftar ke sana dan mungkin ada
peserta didik yang sebenarnya tidak termasuk dalam zonasi sekolah favorit itu, tapi mencoba untuk mendaftar gitu kan, ya pasti nggak bisa keterima gitu kan ya, karena kan sudah melalui aturan zonasi ini gitu. Lalu yang mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sekolah-sekolah yang ada ini kalau bisa ya harus bisa kualitasnya itu sama. Jadi sehingga anak tidak ada sekolah favorit, karena sekolah semua sama mutunya, kualitasnya, baru zonasi ini mungkin bisa berjalan dengan baik gitu. Terkadang saat tidak lolos masuk sekolah negeri sesuai zonasi, apalagi sekolah tersebut termasuk sekolah favorit, orang tua kebanyakan tidak mau tinggal diam. Mereka akan berusaha melakukan berbagai pendekatan ke pihak sekolah agar anaknya diterima. Slide 3 Pak Edi. Saya menghubungi panitia pendaftaran penerima peserta didik itu kan. Ya jawabannya tunggu ya Pak, mungkin perlu dikonfirmasi gitu. Tapi konfirmasinya seperti apa kita nggak paham kan, maksudnya apa gitu. Kenapa harus dikonfirmasi gitu. Dan kemudian ya itu tadi aku bilang, akhirnya kita cari orang-orang yang bisa ya katakanlah untuk membackup anak kita ini biar bisa masuk ke sekolah tersebut. Akhirnya menghubungi orang-orang tertentu gitu. Akhirnya bisa masuk. Akhirnya bisa masuk. Tapi saya pikir tidak dengan sistem yang tadi gitu, tidak dengan normalnya tadi gitu. Jadi saya bingung dengan zonasinya. Ya intinya kita sebagai orang tua saat itu yang penting masuk. Itu tujuan utama kita saat itu, yang penting masuk ke negeri gitu. Usaha keras untuk lolos masuk ke sekolah negeri ini sebetulnya juga disebabkan oleh terbatasnya ruang kelas. Sehingga perlu ada penambahan ruang kelas dan fasilitas belajar lainnya dengan memaksimalkan anggaran dari pemerintah. Kita masih kekurangan sekolah gitu kan ya, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang ada belum cukup untuk menampung peserta didik yang ada gitu kan. Sebenarnya anggaran pemerintah untuk APBN tahun 2023 ini besar sekali. 600 sekian triliun. Itu menurut pendapat Menko Keuangan Bu Sri Mulyani ya. Cukup besar dana itu. Sekitar 20% dari APBN. Nah, yang kita harapkan adalah dana yang besar itu bisa benar-benar tepat guna nih. Apa sih sebenarnya masalah pendidikan yang dibutuhkan, seperti misalnya kurangnya sekolah gitu kan. Nah, mungkin dana-dana ini bisa dialokasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah lebih diperbanyak. Masyarakat tidak bisa menerima begitu saja kalau ada hal terkait kekurangan ruang kelas. Karena sejak sistem zonasi sekolah ini diterapkan, ukuran masyarakat hanya soal jarak, bukan jumlah ruang kelas. Mereka hanya bisa berharap agar pemerintah memastikan anak-anak tetap bisa sekolah dengan kebijakan sistem zonasi. Harapan saya ya kalau bisa dari pihak sekolah maupun pemerintah terkait supaya lebih jelas, transparan itu zonasi itu seperti apa sih, kilometernya berapa kilometer gitu. Saya tempat tinggal dengan SMA yang saya sebut tadi, saya kira masih masuk kok. Tidak ada alasan itu bukan zonasi. Jadi kami sebagai orang tua meminta ketransparan gitu. Transparannya seperti apa data-data ini gitu. Jangan bikin bingung orang tua. Nanti anak saya nggak bisa masuk, udahlah gampang lah. Saya siapin uang aja. Jangan sampai orang tua pikir begitu. Udah nggak bisa masuk negeri, harus ada duit segini. Dengar-dengar kan begitu kan, udah ada bahasa-bahasa orang tua seperti itu. Jadi tolonglah seperti pihak sekolah atau pemerintah yang terkait bisa lebih terlibat gitu terutama pada saat-saat penerimaan ajaran baru gitu. Ada usulan yang sangat menarik, yaitu menerapkan sistem BPJS Kesehatan di dunia pendidikan. Caranya, sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama menampung siswa dari berbagai kalangan, tetapi biayanya ditanggung pemerintah. Sekolah negeri dan swasta seiring sejalan. Bagaimana nih caranya agar pemerintah, sekolah negeri, dan sekolah swasta bisa bekerja sama? Bagaimana caranya itu kan? Supaya yang kita pikirkan adalah jangan sampai anak tidak sekolah karena tidak tertampung gitu kan. Jadi kita cari solusinya.
contoh ya yang menurut saya sekarang agak baik seperti inilah program BPJS pemerintah. Karena ketersediaan rumah sakit dari pemerintah kan juga belum bisa maksimal gitu kan. Lalu pemerintah mengadakan kerjasama dengan rumah sakit swasta, bahwa rumah sakit swasta diajak kerjasama untuk mau juga menerima pasien BPJS. Nah mungkin bisa dilakukan juga tuh seperti itu, kerjasama pemerintah dengan sekolah negeri dan sekolah swasta. Ya seperti tadi saya bilang, zonasi itu merupakan suatu aturan yang baik ya, dibuat untuk kebaikan kita bersama semua. Memang kenyataan di lapangan mungkin ada masalah yang terjadi, yaitu masalah yang mesti kita carikan, pikirkan solusinya, bukan menghapus sistem yang aturan zonasi ini gitu. Karena menurut saya aturan zonasi ini baik gitu. Dan untuk orang tua, untuk peserta didik, untuk sekolah semua gitu kan, tujuannya adalah apa? Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah karena tidak ada tempat untuk dia bersekolah gitu kan. Jadi yang perlu dipikirkan yaitu pemerintah harus bekerja sama tadi dengan sekolah negeri, sekolah swasta, bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini. Lalu untuk orang tua, untuk anak didik ya, saya balik lagi bilang, kita harus berjuang gitu kan. Kita harus berjuang karena ya memang kita harus memperjuangkan diri kita gitu kan. Kita harus bersemangat karena kalau tidak berjuang untuk diri sendiri, lalu belum tentu kan orang lain berjuang untuk kita. Yang paling utama adalah kita berjuang. Kesempatan itu selalu ada. Kita jangan putus harapan. Selalu ada kesempatan, selalu terbuka. Yang penting adalah kita mau berusaha, kita mau berjuang. Dengan kita mau berusaha berjuang, kita pasti akan memikirkan bagaimana nih cara-caranya untuk bisa sampai tujuan yang kita mau gitu kan. Lewat itulah, jadi buat orang tua juga maksudnya membantu anaknya juga, karena kan untuk pendaftaran sistem zonasi ini memang anak yang berperan kan, karena dia harus mendaftar. Orang tua juga harus membantu anaknya, mengingatkan anaknya. Jadi ya balik lagi, ini kerjasama semua pihak. Jadi masalah pendidikan memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ya kan? Pemerintah itu menyediakan, pemerintah itu menyiapkan gitu kan. Lalu kita sendiri sebagai peserta didik ya harus berusaha ya dengan cara yang bisa kita lakukan.